Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau ke acara Sharing Time Ustadz Hanan Attaqi. Kali ini temanya adalah kita yang tak sadar posisi. Untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, bisa nonton di Run TV, jangan lupa subscribe dan share ya guys. Dan itu tadi restu dari itu. Dari restu ya, soalnya dari kemarin itu juga udah kirim foto cewek-cewek. Oh, buat kita doakan ya Kak Fahmi ketemu sama jodohnya yang sesuai dengan kriteria doa dan kriteria ibunya Kak Fahmi. Benar. Ini ada sedikit bingkisan dari Ayah Mana, semoga berkenan dan selamat menikmati kajian ini ya. Terima kasih banyak. Itu waktu di Makassar, kebetulan ke Surabaya ikut juga. Makan dulu ya guys, biar khusyuk. Bangunan yang ya kan? Ini kamu pasti. Masya Allah tabarakallah. Pertama kali coba salad stok Linto salmon mentai, approve 10/10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi sibuk ini ya? Wah, kayaknya salah. Bebas kok, bebas, gak apa-apa. Sambil enjoy, nikmatin makanannya gak apa-apa ya. Kok kayak makin lepas ya kak ya? Apa karena udah mau deket-deket jam buka puasa kali ya? Mungkin ya. Tapi kalau jajannya di sini gak apa-apa, makan aja ya. Tapi coba ya, jawab salam posisi ya. Oke, tapi sebelum dimulai ini kita juga masih ada banyak hadiah ya. Bersama guru kita Ustadz Hanan Attaqi. Apresiasinya tepuk tangan. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Bang Priyo, sehat Bang Priyo. Mantap, insya Allah. Sehat semuanya teman-teman. Baik, kita mulai ya. Kita bahas tentang masalah kita tak sadar. Gimana sih judulnya? Kita yang tak sadar posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Judul ini ngebahas tentang bagaimana cara kita memberikan nilai tentang diri kita di hadapan Allah, kemudian di hadapan manusia. Kalau dalam teori mental health disebut dengan self esteem. Jadi hari ini kita pengen belajar tentang, masa udah mandi loh. Hari ini kita belajar tentang self esteem, tentang nilai diri kita di hadapan Allah dan nilai diri kita di hadapan manusia. Kenapa hal ini penting? Karena banyak orang yang salah meletakkan dirinya di hadapan Allah, sehingga dia akan salah menyikapi takdir-takdir Allah dalam hidupnya. Ketika Allah memberi sesuatu, ketika Allah mengambil sesuatu, ketika Allah menahan sesuatu, ketika Allah mengganti sesuatu, ketika Allah menetapkan sesuatu dalam hidupnya, dia akan salah menyikapi takdir tersebut karena dia tidak tepat dalam meletakkan dirinya di hadapan Allah. Maka muncullah kalimat-kalimat tantrum seperti, apa maumu ya Allah? Apalagi yang kurang dari saya ya Allah? Apalagi yang engkau inginkan dari saya ya Allah? Engkau tidak adil ya Allah, engkau nggak dengar doa saya ya Allah, engkau begini, engkau begitu. Dia tantrum kepada Allah lewat doa-doanya. Dia marah, dia kecewa kepada Allah, dia protes Allah, seolah-olah Allah itu seorang raja yang tidak adil, seolah-olah Allah itu zalim kepada dia. Kenapa bisa sampai kayak gini perilakunya? Karena dia gak tahu self esteem dia di hadapan Tuhan.
Begitu juga ketika seseorang nggak tahu kedudukannya di hadapan manusia, mungkin nanti yang muncul adalah iri, dengki, ngerasa kurang karena sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia ngerasa kalau orang lain lebih beruntung daripada dia. Dia ngerasa kalau orang lain itu lebih banyak nikmat dan karunia dalam hidup dibandingkan dia. Kenapa? Karena dia tidak mampu menilai kebaikan-kebaikan dan anugerah yang ada pada dirinya yang Allah sudah berikan, karena dia membandingkan dengan apa yang ada pada diri orang lain. Nah, ini juga membuat seseorang banyak mengeluh. Kayak masalah jodoh aja. Kadang kita membandingkan, kenapa ya cerita cinta saya nggak semulus teman saya. Dia umur misalnya 23 tahun udah nikah, sementara aku sekarang udah 25 tahun, 26 tahun belum nemu jodoh. Kenapa dibandingkan? Kenapa dia ngerasa kalau dia nggak seberuntung temennya hanya gara-gara beda waktu? Atau mungkin yang sudah menikah ngerasa bahwa orang lain lebih beruntung punya pasangan ideal menurut dia, karena dia ngelihatnya dari jarak jauh, dia nggak ngelihat dari jarak dekat. Kan nggak mungkin juga orang semuanya ngeluh tentang pasangannya yang ketahuan orang lain. Ada yang disimpan sendiri, ada masalah-masalah yang jadi rahasia keluarga aja. Tapi kita yang ngelihat dari jauh kayaknya ideal banget, kayaknya dia beruntung banget, kayaknya harusnya saya dapat jodoh tuh kayak gitu, dapat istri kayak gitu, dapat suami kayak gitu. Kenapa? Karena kita membandingkan diri kita dengan sesuatu yang bahkan kita nggak ngerti sebetulnya. Kita hanya melihat dari jarak jauh. Dan kita melupakan, mengabaikan hal-hal baik, karunia dan anugerah yang sebetulnya ada pada diri kita, tapi kita abaikan, kita nggak notice itu. Nah, ini kita akan pelajari dengan belajar self-esteem dalam konsep Islam. Ada di hadapan manusia. Inilah bedanya teori self-esteem dalam Islam dengan self-esteem dalam konsep kesehatan mental modern. Kalau dalam teori mental health, self-esteem itu kan tentang diri kita ya. Apa kemampuan kita, apa kelebihan kita, apa potensi kita, apa kekurangan kita. Jadi kita harus bisa mengukur itu. Sehingga kadang-kadang kita bisa mengatakan iya, tapi terkadang kita harus berani mengatakan tidak, harus berani menolak keinginan orang lain. Itu kan tentang self-center kita kan. Jadi kayak cara kita memandang diri kita, cara kita memperlakukan diri kita, itu adalah nilai diri kita yang kita simpulkan sendiri. Ini dalam teori self-esteem modern. Tapi kalau dalam teori self-esteem Islam, nilai diri kita itu bukan cuma antara kita dengan manusia, tetapi adalah antara kita dengan Allah, bahkan itu lebih utama. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita udah salah menempatkan diri kita di hadapan Allah, kita pasti akan salah menempatkan diri kita di hadapan manusia. Kalau kita udah salah menempatkan diri kita di hadapan Allah, maka kita juga akan salah dalam merespon takdir-takdir dalam kehidupan kita. Jadi penting sekali belajar self-esteem kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayat pertama yang akan kita bedah tentang kedudukan kita di hadapan manusia itu ada di surat Fatir, surat 35 ayat 15. Coba teman-teman buka mushaf, surat Fatir, surat 35 ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Shadaqallahul 'azim. Wahai manusia, kata Allah, ini kita lagi diingatkan oleh Allah. Seolah-olah Allah lagi bicara kepada orang-orang
Orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya sempurna, merasa dirinya lebih di hadapan Allah, sehingga Allah tegur mereka dengan kata-kata, wahai manusia, ya ayuhan nas, antum kalian fuqara'u ilallah, dasarnya itu fakir. Apa arti fakir atau fuqara? Fuqara itu jamak dari fakir. Fakir itu artinya nggak punya apa-apa. Kalau miskin punya tapi pas-pasan, itu miskin. Punya rumah tapi sederhana, punya pekerjaan penghasilannya pas-pasan, cukup untuk 1 bulan, itu namanya miskin. Tapi kalau fakir, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, nggak tahu mau makan apa setiap hari, jadi benar-benar nggak punya apapun kecuali apa yang menempel di badannya, itulah fakir. Maka ketika Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah, Allah lagi memberikan satu nilai diri kita di hadapannya, bukan di hadapan manusia. Di hadapan Allah, Allah pengen kita merasa fakir. Di hadapan Allah, Allah pengen kita ngerasa fakir, bukan ngerasa kaya. Kalau kaya itu bahasa Arabnya ghani atau istaghna, merasa cukup. Allah nggak pengen kita merasa istaghna di hadapan Allah. Allah pengen kita merasa fakir di hadapan Allah. Kenapa? Karena memang sejatinya apa yang ada dalam kehidupan kita itu memang bukan milik kita. Semua yang ada dalam kehidupan kita itu nggak ada satu pun, nggak ada sehelai pun, nggak ada selembar pun, nggak ada sebutir pun yang menjadi milik kita pada hakikatnya. Memang secara syariat atas nama kita, rumah atas nama kita, mobil atas nama kita, aset atas nama kita, perusahaan ada nama kita di situ, keluarga, pasangan ada nama kita dalam buku nikah, anak nama kita sebagai kepala keluarga. Memang secara syariat itu adalah milik kita. Kalau hubungannya dengan manusia, karena syariat itu hubungan kita dengan manusia. Tapi secara hakikat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifah antara kita dengan Allah, semua itu bukan milik kita. Semua itu milik Allah sebetulnya. Inilah bedanya self-esteem, hakikat sama syariat. Hari ini kita sering memperlakukan Allah dengan syariatnya. Kita ngerasa semua yang ada dalam kehidupan kita ini adalah milik kita. Sehingga sewaktu-waktu ketika Allah mengambil sebagian dari apa yang menjadi milik Allah itu, kita marah. Ya Allah, apalagi yang kau inginkan dari aku? Semua udah engkau ambil. Keluarga, orang tua, anak, saudara, pasangan, siapa lagi? Teman, orang-orang yang saya sayangi, engkau ambil satu persatu. Apalagi yang kau inginkan dari saya? Yang kau inginkan dari saya? Gak ada yang Allah inginkan dari kita. Yang Allah ambil itu bukan punya kita, punya Dia sendiri. Nah, ini yang Allah inginkan. Ini yang Allah harapkan kita paham. Posisi kita di hadapan Allah itu fakir, sedangkan posisi kita di hadapan manusia itu ghani. Jadi self-esteem antara hakikat dengan syariat kadang bertolak belakang. Kalau di hadapan Allah hakikat, kita tuh fakir. Kita gak punya apa-apa, kita butuh Allah banget, kita gak bisa sendiri tanpa Allah. Itulah self-esteem kita secara hakikat. Tapi kalau secara syariat, kita tuh ghani, kita punya, kita mampu, kita nggak terlalu butuh orang. Kalau kita butuh sewajarnya, bukan jadi kayak pegangan hidup, harapan satu-satunya, tumpuan hidup, tempat kita bergantung, bukan. Butuh sewajarnya aja. Beberapa kali sih. Dulu, haji dulu, baru Seoul, baru Kapadokia, it's my dream. Setelah kita ke Tanah Suci, kalau bisa ke Palestina, Al-Aqsa. Cuman kenapa saya nggak mau ke Al-Aqsa? Karena saya nggak mau paspor saya dicap sama Israel. Saya nggak rela paspor saya dicap Israel. Kalau nggak dicap di paspor, kayak satu lembar surat gitu sebagai visa untuk masuk ke sana, tapi dia visanya masuk ke Israel, saya nggak mau. Saking nggak sukanya saya sama mereka. Kalau nggak karena itu, udah dari kapan-kapan saya ke Al-Aqsa. Udah banyak travel yang nawarin ke Al-Aqsa. Kayaknya saya mending ngirimin bantuan aja deh. Tapi kalau ke sana saya, ini bukan larangan ya, tapi kayak pilihan masing-masing. Saya respect sama yang udah ke sana, tapi saya pribadi kayak nggak serg aja gitu. Baru kemudian ke
Seoul, ke apa tadi teh? Istanbul, Kapadokia, Tokyo, apalah, keliling dunia terserah mau kemana asal bahagia. Tapi ini ada orang yang nggak berpikir ngapain sih ke Mekah, apa yang dilihat sih cuman bangunan segi 4 gitu doang. Ngapain sih ke Madinah, kayak gak ada tempat yang lebih keren aja. Ngapain sih harus ke masjid, ngapain sih sholat, ngapain sih baca Quran, gak ngerti juga. Dia sombong banget gitu, gak ngerasa butuh kepada Allah. La ba'sa, mahmur insya Allah. Gak apa-apa, ini penggugur dosa insya Allah. Ini pembersih insya Allah. Bukan, I know, kebanyakan narsis sih, kebanyakan live sih. Ya gimana gak live, orang dia jualannya di TikTok. Jadi kayak kita kebalik ya, mana yang harusnya istighna, mana yang harusnya fakir, malah dibalik. Di hadapan Allah kita istighna, di hadapan manusia ngerasa kurang aja. Selalu orang yang lain lebih, kita mah kurang. Kok hidupku gini doang ya? Kok hasilnya gini doang ya? Kok kerjaan aku gini doang ya? Kok kuliah aku kayak gini doang ya? Selalu dirinya tuh kayak kurang. Orang lain beruntung ya, dia seru banget ya, dia hebat banget ya, dia apalagi. Mulai kalau ngeliat mantan pakai akun kedua, itu fakir banget itu. Mantan udah bahagia, udah jalan-jalan, kita mah masih di sini-sini aja. Fakir kepada mantan. Kalau kalian pengen happy setelah diputusin, belajarlah istighna kepada mantan. Apa yang istighna? Gak butuh, gak pengen lihat juga, gak pengen compare juga. Nanti aja biar dilihat teman-teman, kalau ada apa-apa nanti dia kasih tahu kok di forward, dikirimin link. Oke ya. Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, atau dalam surat Abasa, amma man istaghna, atau dalam surat Al-Lail, wa amma man bakhila wastaghna. Istaghna. Apa itu istighna? Merasa punya, merasa kaya, merasa cukup, merasa nggak butuh kepada Allah. Itulah salah satu alasan kenapa munculnya orang-orang yang durhaka di hadapan Allah. Merasa nggak butuh sama Allah. Dipanggil azan nggak datang, sehari dipanggil nggak datang, 2 hari nggak datang. Ketika Allah menceritakan tentang Zulkarnain, surat Al-Kahfi ayat 98. Surat Al-Kahfi ayat 98. Setelah Zulkarnain berhasil membangun tembok, dan itu tembok yang keren banget ya secara sains. Kenapa saya bilang temboknya keren banget? Karena tembok Zulkarnain itu memiliki teknologi elektromagnetik. Jadi bajanya itu setiap hari dilubangin sama Ya'juj Ma'juj. Udah mau lubang gede, udah lubang kecil segini, tapi kan belum bisa keluar nih Ya'juj Ma'juj. Mereka lubangin dari pagi karena temboknya tebal ya, dari baja. Dilubangin dari pagi, ketika udah lubang kecil, tiba-tiba udah sore. Kata pemimpin mereka, ayo kita istirahat dulu, besok pagi kita lanjutkan. Ketika besok pagi mereka datang, lubang itu udah tertutup. Kenapa? Karena kekuatan magnet dari gravitasi bumi, matahari dan seterusnya. Jadi ketika berubah dari siang ke malam, maka lubang itu menutup dengan sendirinya. Zulkarnain punya teknologi dinding elektromagnetik yang luar biasa. Ini menunjukkan betapa majunya ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu arsitektur di zaman Zulkarnain. Dan ini hadis. Nabi mengatakan mereka melubanginya setiap hari. Ya'juj Ma'juj dari zaman Zulkarnain sampai sekarang, tiap hari kerjaannya melubangi dinding aja. Lalu ketika mereka berhasil melubanginya kecil, udah terlanjur malam dan mereka nggak bisa bekerja di malam hari, mereka pulang dulu ke guanya. Besok pagi datang lagi, udah ketutup lagi. Makanya sekarang Ya'juj Ma'juj masih terkurung. Meskipun setiap hari mereka mencoba melubanginya, kapan nanti mereka akan bisa berhasil melubanginya dan keluar? Ketika kekuatan dari elektromagnetik itu terganggu dengan situasi bumi, matahari dan seterusnya. Nggak tahu akan ada kejadian apa-apa, mungkin dukhon, sehingga akhirnya kekuatan dari elektromagnetik itu terganggu, sehingga ketika mereka melubanginya, besok balik lagi masih berlubang, berusaha balik lagi, setelah beberapa hari akhirnya mereka bisa keluar. Disinilah kita melihat betapa
hebatnya Zulkarnain dengan pasukannya, dengan para insinyurnya, dengan para sipilnya, dengan tukang-tukangnya. Setelah Zulkarnain berhasil membangun bangunan dinding yang hebat itu, yang gede banget itu, yang kokoh itu, yang bertahan udah berapa ribu tahun, apa kata-kata Zulkarnain setelah berhasil membangun di ayat 98? Hadza rahmatun min Rabbi. Ini rahmat dari Tuhan. Bukan, ini adalah legacy dari aku. Ini adalah karya aku. Ini adalah kehebatan aku. Enggak. Hadza rahmatun min Rabbi. Ini rahmat dari Allah. Itulah hasil orang yang self esteem di hadapan Allahnya benar. Ketika dia dapat nikmat, dia nggak akan memuji dirinya sendiri atau orang lain. Dia pujinya Allah. Ini Allah yang kasih. Ini rezeki dari Allah. Ini kebaikan dari Allah. Bahasa sederhananya, alhamdulillah, alhamdulillah, atau masya Allah, tabarakallah, mams. Dapat masalah misalnya, diambil sebagian dari nikmat dalam kehidupan dia juga kayak bukan jadi orang yang marah-marah. Karena kenapa? Dia tahu bahwa yang diambil itu bukan miliknya, milik Allah juga. Orang tuanya milik Allah, pasangannya milik Allah, anaknya milik Allah, saudara kakak adiknya milik Allah, semua yang ada dalam hidupnya, hartanya milik Allah. Sehingga ketika Allah mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, dia memang bersedih, tetapi dia ridho, dia berkenan, dia terima itu, dia ikhlas. Ya Allah, malah dia akan bilang makasih ya. Ketika dia kehilangan orang tuanya misalnya, ya Allah makasih ya. Walaupun nangis, walaupun sedih, walaupun kehilangan, dia bilang makasih ya Allah. Kenapa dia bilang makasih? Alhamdulillah, karena Allah udah ngasih saya kesempatan punya ayah, punya ibu sekian tahun. Tapi itu bukan milik saya, milik Allah. Kembali lagi kepada Allah. Sedangkan orang yang salah self-esteem secara hakikat di hadapan Allah, ketika Allah mengambil orang-orang yang dicintainya, dia akan mengatakan, tega banget ya Allah, kau ambil ibuku, kau ambil ayahku, kau ambil suamiku, kau ambil istriku, kau ambil anak-anakku. Kok dia bisa ngomong kayak gitu? Karena dia ngerasa istagna, itu semuanya milik dia, bukan milik Allah. Padahal hakikatnya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu hakikat. Semua kita milik Allah dan pasti akan kembali kepada pemiliknya. Allah lebih tahu waktu yang tepat. Mungkin segera, mungkin nanti, mungkin suatu saat nanti ketika kita mau lagi butuh, Allah lebih tahu. Yang pasti Allah nggak mau cuma ngambil doang, walaupun itu milik Allah sejatinya. Makanya di dalam Al-Quran banyak banget ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Contoh, Surat Al-Baqarah 284. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ali Imran 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan kepada Allah semua akan kembali. Ali Imran 129. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. An-Nisa 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. An-Nisa 131. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. An-Nisa 132. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. An-Najm 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Coba, kurang sering apa Allah ingatkan kita? Ini punya aku loh, kata Allah. Ini punya aku loh. Yang di atas, yang di langit punya Allah, yang di bumi punya Allah, yang di gunung punya Allah, yang di laut punya Allah. Semua ini punya Allah, berkali-kali Allah ingatkan. Kenapa? Karena itu semuanya ciptaan Allah. Allah yang menjadikannya ada, Allah yang mengurusnya, Allah yang merawatnya. Semuanya Allah. Tiba-tiba kita ngeklaim. Lalu ketika Allah ambil kembali kita nggak ridho, nah ini pasti ada yang salah nih secara ilmu hakikatnya. Saya teman-teman, tapi baru mampu di level harta ya. Kalau di level keluarga masih agak berat. Kalau di level harta saya ada di fase saya semangat mencari dunia, tapi kalau ada sebagian dari dunia itu diambil Allah, saya nggak khawatir. Kenapa? Ya biasa aja lah. Pertama karena saya sadar itu bukan punya saya, cuma dititipin kepada saya. Ya
yakin Allah kalau ngambil sesuatu pasti mau diganti dengan yang lebih baik. Jadi begitu diambil sebagian dari urusan dunia saya sedih ya, manusiawi, tapi saya nggak akan marah, apalagi putus asa, nggak akan berhenti berdoa, nggak akan tantrum di hadapan Allah, nggak mau ngambek sama Allah. Ada orang yang ngambek sama Allah, berhenti sholat, berhenti berhijab, berhenti jadi hamba Allah, murtad dari Islam. Kenapa dia ngambek? Karena dia ngerasa sudah diambil apa yang menjadi miliknya, padahal itu bukan miliknya. Kenapa dia buka hijab? Dia kecewa dengan wafat anaknya. Kenapa berhenti sholat? Dia kecewa karena dia pernah bangkrut dalam bisnis, padahal dia udah sering berdoa. Kok dia ngerasa semua itu milik dia? Makanya saya lagi belajar dan baru mampu di fase kalau urusan dunia, harta kayak gitu diambil, udahlah. Kalau urusan keluarga diambil, ya udahlah juga sih. Cuman sedihnya lebih berat. Cuman tetap ikhlas. Ketika dulu saya kehilangan ibu dalam musibah tsunami di Aceh, itu kehilangan arah langsung. Kayak orang yang tiba-tiba lagi semangat-semangatnya kuliah, begitu ibu meninggalnya tsunami pula, ditemukan jenazahnya di halaman rumah, dikuburkan secara massal, itu langsung kayak gak semangat lagi mau ngapa-ngapain. Beberapa lama, ya 2 bulanan lah. Setelah itu mulai sadar, ya kan ibu bukan punya saya. Alhamdulillah dititipin ibu selama sekian tahun. Sampai saya udah gede, sampai saya udah kuliah. Jadi itu nikmat dari Allah. Kenapa saya sekarang malah komplain, mulai ridho pelan-pelan, mulai ikhlas pelan-pelan. Itu juga dengan hal-hal yang lain. Jadi orang kalau benar-benar ngerasa fakir, pertama dia akan selalu butuh Allah, ngerasa selalu butuh Allah. Doa, sholat, zikir, mendekat, menghibah, membujuk Allah, pengen Allah membantu dia. Karena kenapa dia ngerasa fakir? Kayak kata-kata Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat fakir dan membutuhkan kebaikan yang turun darimu. Nabi Musa merasa fakir. Jadi orang yang baik itu merasa fakir di hadapan Allah, sehingga dia selalu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika dikasih, alhamdulillah, 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 gak ada yang bikin dia lupa sama Allah, karena dia selalu ngerasa butuh. Tapi kalau udah kebalikannya, ghani, istaghna, doa males, sholat males, menjalankan syariat males, berbuat dosa gak takut, panggilan gak disambut. Ketika dikasih ujian, marah-marah sama Allah, padahal selama ini gak pernah berdoa juga. Tapi begitu diambil salah satu nikmat dia dalam hidupnya, dia langsung marah-marah sama Allah. Allah gak ada lah saya jadi orang benar kayaknya. Ya udahlah saya jadi orang gak benar aja. Gitu dia ngomongnya. Kenapa? Istighna, merasa dia lebih, merasa dia cukup. Jadi self esteem pertama adalah di hadapan Allah kita merasa fakir, dan itu disebut dengan hakikat. Di hadapan manusia kita merasa cukup, kita merasa punya, kita merasa mampu, itu disebut dengan syaya. Kalau di hadapan manusia kita merasa fakir, kita akan terus cemburu, iri dan dengki. Kita akan terus merasa orang lain lebih beruntung daripada kita. Kita akan terus melihat ada orang yang lebih dan saya kurang. Dan itu adalah kefakiran yang mendekatkan seseorang kepada kekufuran, kata Nabi. Betapa kefakiran mendekatkan orang kepada kekufuran. Terjemahannya bukan kemiskinan. Di Indonesia aja yang salah terjemah. Kemiskinan lebih dekat kepada kekufuran. Mana ada hadis kayak gitu. Kaya dan miskin dalam Islam bukan tercela, itu hanya masalah nasib. Yang penting dia gak berputus asa dalam situasinya. Kaya bersyukur, miskin bersabar. Kaya bersyukur, miskin bersabar. Dan itu gak ada yang tercela. Gak ada istilah berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Saya gak setuju dengan istilah ini. Namanya kaya lebih beruntung daripada miskin. Walaupun semua kita pengen kaya, ya kan ya? Tapi Rasulullah malah pengen miskin loh. Kita bab ini gak mampu sih. Rasulullah itu ketika ditanya mau miskin atau kaya, aku pengen mati sebagai orang miskin, dibangkitkan sebagai orang miskin, di surga dekat dengan orang miskin. Kita pengen mati sebagai orang kaya, raya, foya, mati masuk
ya nggak apa-apa, saya juga kayak gitu. Saya nggak mau munafik bilang, wah Ustaz ceramah miskin, tapi Ustaz semangat berbisnis segala macam. Enggak, maksudnya yang mau saya sampaikan kayak miskin dalam Islam bukan masalah. Terus yang dicela itu apa? Fakir. Kadal fakru ayyakuna kufran, hampir-hampir atau kadang-kadang kefakiran menjadikan seseorang dekat dengan kekufuran. Fakir di sini fakir di hadapan manusia, menginginkan apa yang ada pada diri orang lain, selalu ngerasa kurang, selalu ngerasa gak beruntung, selalu ngerasa ada ada keburukan pada dirinya, sementara pada diri orang lain semua mimpi yang baik-baik. Ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan kalian karena manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Ini cara Allah memperkenalkan kita tentang siapa diri kita, apa posisi kita di hadapan Allah. Manusia itu satu, ajula, tergesa-gesa. Manusia itu jahula, bodoh. Manusia itu dha'ifa, lemah. Manusia itu fuqara, fakir. Di hadapan Allah itulah self-esteem kita. Kita ini bodoh, kita ini lemah, kita ini fakir, kita ini terburu-buru, kita ini khusrin, rugi. Kalau di hadapan Allah, di hadapan manusia, kalian itu sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan, kalian punya ini, kalian punya itu, Allah berikan kalian ini, Allah berikan kalian itu. Di hadapan manusia, supaya apa? Supaya kita itu nggak terlalu bergantung hidup kepada orang lain. Walaupun boleh minta tolong, walaupun boleh berharap, tapi nggak boleh bergantungnya kepada Allah. Jadi emang beda self-esteemnya antara ini sama yang ini. Giliran ngomong yang ini, kita emang rendah, serendah-rendahnya. Semakin rendah semakin bagus. Makanya tempat yang paling baik itu ketika kita sujud merendah di hadapan Allah. Tapi di hadapan manusia, ketika kita menegakkan kepala kita. Di hadapan Allah, ketika kita membungkukkan tubuh kita. Begitulah self-esteem manusia. Sehingga Allah bilang di dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insan dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Apa output dari merasa lemah di hadapan Allah? Bukan di hadapan manusia. Apa output merasa lemah di hadapan Allah? Outputnya adalah kita selalu mengandalkan Allah dalam mengangkut beban hidup, dalam menjalani ujian, dalam menjalani dinamika hidup. Kita selalu kayak, aku gak mampu deh, tapi aku punya Allah yang Maha Kuasa. Sehingga ketika kita punya masalah berat dan kita hampir menyerah, kita akan bilang, oke, masalah ini berat banget, saya kayaknya gak akan sanggup menjalani ini, tapi saya punya Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Agung, Maha Sempurna, Maha Pengatur, Maha. Akhirnya kita gak jadi putus asa, gak jadi nyerah, jalanin lagi, ngandalin Allah, jalanin lagi, libatin Allah. Kalau kita sadar kalau kita itu lemah. Tapi kalau misalnya kita kayak gak mau ngandalin Allah karena ngerasa kuat, begitu mentok, nyerah udah. Soalnya kita gak punya pegangan. Makanya di dalam Al-Quran kita disebut harusnya mukmin itu berpegang teguh kepada Allah. Wa may yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha. Siapa yang beriman kepada Allah, bergantung kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, yakin sama Allah, dia itu udah berpegang teguh kepada tali yang gak mungkin terputus. Dan harusnya kita tahu diri kalau kita tuh lemah, jadi harus punya ikatan tali yang kita pegang. Kalau nggak kita akan jatuh. Siapa yang ngerasa lemah dan takut terjatuh, dia harus cari pegangan. Siapa yang ngerasa kuat, dia nggak butuh pegangan, tapi nyatanya dia lemah, jatuhlah dia. Jadi kita tahu diri lah, kita tuh lemah. Jadi jangan terlalu sok pede di hadapan Allah dalam menjalani hidup dan takdir. Udah aja cari pegangan lah, cari tali yang kokoh lah. Apa tali yang paling kokoh? Hablullahil matin atau urwatil wuthqa lan fisama laha. Tali yang paling kokoh itu iman kepada Allah. Inilah makna dari
Wa khuliqal insan dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Artinya dia gak sanggup menjalani hidup ini dasarnya kalau bukan karena dikuatkan sama Allah. Yang terakhir teman-teman, self esteem yang harus kita bangun tentang diri kita adalah firman Allah di dalam surat Al-Qiyamah ayat 37, surat 75 ayat 37. Alam yakunu tafatan min maniyyin yumna. Bukankah manusia diciptakan dari setetes air mani yang dipancarkan? Kenapa Allah ngomong ini? Allah pengen tahu, kita tahu diri kita tuh bukan makhluk yang mulia, yang spesial, yang agung, yang hebat di hadapan Allah. Kita tuh rendah banget, kita tuh hina banget di hadapan Allah. Merendahlah di hadapan Allah, menghinakanlah dirimu di hadapan Allah, merasa nggak punya apa-apalah di hadapan Allah, merasa lemahlah di hadapan Allah. Pokoknya tuh di hadapan Allah tuh kita harus bersujud serendah-rendahnya. Giliran di hadapan manusia, ayatnya nanti kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Kalau di hadapan Allah, kalian diciptakan hanya dari setetes air yang dipancarkan. Kalian itu dari tanah, kalian itu dari unsur-unsur yang biasa aja. Malaikat dari cahaya, jin dari api, kalian cuma dari tanah. Jadi kalian itu sebetulnya gak perlu membanggakan diri, gak perlu sombong. Apa yang mau kita sombongin? Oh kita juga gini-gini doang. Terus yang bikin kita mulia apa? Allah. Jadi segala kemuliaan yang kita dapatkan hari ini itu karena Allah. Allah yang menutupi aib kita, Allah yang ngajarin kita berpakaian, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan libasan warisha. Risha itu artinya perhiasan. Bolehlah kalian kasih nama anak nanti kalau udah punya anak. Ada namanya siapa? Risha. Apa arti Risha? Perhiasan. Tapi bentuknya tuh kayak aksesoris gitu loh. Libasan warisha, pakaian dan perhiasan. Siapa yang ngajarin kita pakai perhiasan? Siapa yang ngajarin kita menutup aurat dengan pakaian? Allah. Kalau enggak, akan tampaklah aib-aib kita, kekurangan kita, ketidakpantasan diri kita, tampak semuanya. Jadi kita tahu diri di hadapan Allah untuk tidak sombong. Ya Allah, saya fakir. Coba kalian kalau lagi berdoa kepada Allah itu ya pakai self esteem, pasti doa kalian akan ajaib. Jangan berdoa gini, ya Allah, saya lagi ada masalah nih. Tapi kalau Allah nggak mau nolong juga nggak apa-apa sih. Jangan gitu kalau doa. Self esteem dong kalau doa. Ya Allah, aku fakir, Engkau maha kaya. Aku bodoh, Engkau maha tahu. Aku lemah, Engkau maha perkasa. Aku nggak punya apa-apa, Engkau maha pemilik segalanya. Aku bingung, nggak tahu arah, Engkau yang maha memberi petunjuk. Jadi rendahkan dirimu, tinggikan Allah. Rendahkan dirimu, tinggikan Allah. Baru ngomong, ya Allah, aku ada masalah. Aku baru ditinggalkan. Dia jahat banget ya Allah. Dia harposin aku. Dia PHP-in aku. Gak apa-apa ya Allah, yang penting Allah gak gitu kan. Jadi curhat sama Allah kan. Jangan sampai kita berdoa tuh kayak antara butuh dan enggak. Ya sebetulnya ya udah sih, ya udahlah. Apa nanti fitnya hasanah fil akhirat hasanah. Enggak ada self esteemnya di hadapan Allah. Maka doa kita gak akan powerful. Doa yang paling powerful itu ketika kita sujud, lalu kita tinggikan Allah. Makanya pas sujud kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi. Kita sujud. Itu cara doa yang paling baik. Sujudlah serendah mungkin, tinggikan Allah setinggi mungkin, baru minta. Dalam bahasa sederhana disebut dengan wirid. Jadi kalau doa itu jangan langsung to the point. Ya Allah, jangan ngagetin. Wirid dulu atau puji-puji Allah, sebutkan nama-nama Allah, agungkan Allah. Setelah itu sholawat kepada Nabi. Setelah sholawat puji-puji Nabi, baru ya Allah. Nabi Zakaria tuh ketika berdoa minta anak gimana bahasanya? Rabbi inni wa anal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika
wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Ya Allah, tulang saya sudah lemah. Jadi jangan bilang, ya Allah, sebetulnya saya masih kuat sih. Jangan gitu. Bahasanya tulang saya sudah lemah, rambut saya sudah bercahaya. Apa arti bercahaya? Gak usah ngotot kali guys. Saya jadi kaget. Rambut saya sudah Kenapa uban itu disebut beruban bercahaya? Kenapa uban itu disebut cahaya? Bukan karena putih. Uban itu emang cahayanya orang mukmin nanti di akhirat. Jadi kalau kalian beruban, kalian harusnya bahagia gitu. Aduh, cahaya. Cahaya lagi. Cahaya. Gitu loh. Bukannya dia coba gue stres banget. Kenapa? Udah mulai tumbuh uban. Kenapa sih? Kan gak buruk juga menjadi tua kan? Gak buruk juga menjadi lebih dewasa kan? Itu kan memang fitrah kehidupan. Semua juga akan ngalamin. Cuma beda-beda waktu doang. Kenapa bangga kalau muda dan merasa hina kalau tua? Biasa aja kali. Jadi Nabi Zakaria itu paham bahasa yang lembut di hadapan Allah. Nabi Zakaria nggak bilang, ya Allah, rambut saya udah putih semua. Kalau udah hitam loh ya Allah, nggak ngomong gitu. Bercahaya, lembut bahasa hamba. Tapi tetap merendah. Ya Allah, tulang saya sudah lemah, rambut saya sudah bercahaya, tetapi saya tidak pernah berputus asa meminta kepadamu. Saya takut kalau saya mati tidak ada yang meneruskan dakwah saya, sedangkan istri saya sudah menopause. Gitu bahasanya, merendah dirinya, istrinya, ujung-ujungnya ya Allah beri saya anak. Gitu. Bukan, sebetulnya nggak butuh-butuh banget sih, cuman ya daripada saya dibilang child free, kasih anak dong. Nggak gitu. Kayak nggak penting banget gitu mau minta sesuatu. Merendah, ya Allah, saya pengen ada anak yang mendoakan saya setelah wafat. Saya nggak punya siapa-siapa, ya Allah saya begini, ya Allah saya begitu. Jadi merendah. Ya Allah saya zalim, ya Allah saya banyak dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku zalim, banyak dosa ya Allah. Rendah baru kemudian fahabli min ladunka waliya. Beri saya anak ya Allah. Sehingga doanya powerful. Allah langsung mengatakan, ya Zakaria, wahai Zakaria, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya wa hananan wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran syaqiyya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dikasih anugerah anak yang istimewa. Hai Zakaria, kata Allah. Kapan Allah ngomong kayak gitu? Ketika Zakaria merendah, meninggikan Allah, lalu minta anak. Hai Zakaria, bergembiralah. Jangan sedih lagi, kamu akan punya anak laki-laki loh. Kasih dia nama Yahya. Saking istimewanya Allah sendiri yang kasih nama. Kalau kita kan cari di Google tuh, nama anak estetik bahasa Spanyol. Nyarinya di Mbah Google. Kalau Zakaria, kalau Yahya saking istimewanya Allah sendiri yang kasih nama. Itulah kenapa saya bangga banget untuk menamakan anak saya dengan nama Yahya. Itu nama dari langit. Saya doa di depan Ka'bah, ya Allah beri saya anak laki-laki. Kalau dia nanti lahir, saya akan kasih dia nama Yahya. Pulang umroh, kan ceritanya setiap pulang umroh istri hamil, pulang umroh istri hamil. Pulang umroh istri hamil, lahir anak laki-laki, saya kasih langsung nama Yahya. Yahya Ayyash. 3 orang itu dalam satu nama. Nabi Yahya, Ayyash sahabat Nabi, Yahya Ayyash mujahid Palestina. Saya ngefans dengan 3-tiganya. Nabi Yahya, Ayyash yang sahabat Nabi, plus seorang muhandis insinyurnya pejuang Palestina yang bernama Yahya Ayyash. Akhirnya pas dia udah SD, karena saya kasih dia nama Yahya biar dia jadi seorang insinyur ya, bikin teknologi untuk kemanusiaan, untuk kedamaian untuk kaum muslimin. Pas udah SD kelas 1 saya tanya sama Yahya, saya
Bang, karena dia anak laki-laki pertama. Abang kalau udah gede pengen jadi apa sih? Sambil saya nganterin sekolah gitu kan di mobil. Aku pengen jadi insinyur, Mbak. Nah, saya nggak pernah ngedoktrin apa-apa. Tapi karena namanya Yaya Ayas, dia bilang pengen jadi insinyur. Emang abang pengen jadi insinyur, pengen bikin apa? Aku pengen bikin drone kecil sekecil nyamuk mau dikirim ke Israel. Drone apa itu Bang? Drone mata-mata. Jadi sekarang hobinya apa? Robotik, coding. Padahal saya nggak pernah ngedoktrin. Abang, nama abang tuh ini loh, nggak pernah. Biar dia cari sendiri. Nama dia dari mana asalnya? Dari Nabi, dari sahabat, dari seorang mujahid. Artinya emang kayak ini nama keren banget sih. Saya salah satu di antara nama yang saya suka itu Yahya. Sebetulnya semua nabi ya. Seandainya saya punya anak laki-laki 25, pasti namanya Adam, Idris, Nuh, Saleh. Udah itu semua nabi itu. Dari Adam sampai Muhammad, cuma nama laki-lakinya 2. Artinya kayak spesial banget ya Allah kasih ke Zakaria sampai punya anak dinamain langsung sama Allah. Terus dikasih sifat. Sifatnya apa? Pertama secara garis besar gak ada anak kayak dia. Dia tuh istimewa banget. Satu. Kedua, anaknya hananan, lembut, zakatan, suci, taqiyan, bertakwa, barran, berbakti, lam yakun jabbaran, gak pernah durhaka, syaqiyya, gak pernah kasar, wassalamun, dia keselamatan, damai, hari dia dilahirkan damai, hari dia wafat damai, hari dia dibangkitkan damai. Wah, ini anak udah langsung dikasih spek sama Allah. Hasil dari apa? Hasil merendah, meninggikan Allah, meminta. Jadi kalau kalian pengen doa kalian powerful, merendah dirilah kalian di hadapan Allah, tinggikanlah Allah dengan puji-pujian, barulah minta setelah itu. Jangan langsung angkat tangan, ngagetin. Langsung doa, jangan. Itulah beberapa contoh self-esteem yang ada di dalam Al-Quran. Semoga ini bisa menjadi insight bagi kita seperti apa harusnya kita meletakkan atau memposisikan diri kita di hadapan Allah, sehingga dampaknya dalam kehidupan kita tadi kita menjadi orang yang lebih bersyukur, menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih ikhlas kalau ada sesuatu yang diambil dalam hidup kita karena ngerasa itu bukan punya kita, menjadi orang yang gak sombong, menjadi orang gak iri dan tidak hasad pada orang lain, dan banyak lagi nanti hasil-hasil positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum, saya kembalikan kepada Allah dan kami. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Terima kasih Gunda. Boleh berikan apresiasi untuk Gunda kita, Ustadz Hanan Ahmad ya. Sudah siapkan pertanyaan? Masya Allah banyak banget ya, bingung nih. Silakan Kak Amira pilih satu yang beruntung, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. Ustaz, nama saya Debbie. Di sini saya manusia yang masih minim ilmu agama Ustaz, masih proses belajar. Dan tahun ini merupakan tahun yang berat bagi saya. Dari sisi keluarga, percintaan, di mana saya harus bersaing dengan usia orang tua saya, dan sampai saat ini saya belum menikah Ustaz. Kemudian dalam tahun ini semua masalah itu datang berturut-turut, dan gak lama ada masalah dalam pekerjaan saya. Alhamdulillah selama ikut kajian beberapa kali ini, setiap ada masalah saya sering bilang sama Allah, ya Allah, semua yang terjadi pasti sudah Allah izinkan terjadi, dan saya hanyalah hamba yang lemah. Saya hanya perlu Allah dalam kondisi seperti ini, dimana saya kadang tersadar bahwa sebelum-sebelumnya saya menghadapi masalah, malah saya jadi malas beribadah Ustaz. Kalau untuk sekarang, tahun ini, saya ketika ada masalah dalam pekerjaan itu, yang masalah sebelumnya belum selesai, datang masalah lain, saya sampai mengubah doa saya Ustaz. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak meminta untuk dipertemukan dengan jodoh, tapi saya meminta untuk diberikan ketenangan dalam hidup. Apakah doa saya itu salah Ustaz? Apakah doa itu termasuk seakan-akan saya mengatur Allah? Dan saya juga takut merasa bahwa
kok saya ketika ada masalah baru datang ke Allah. Saya ada merasa kayak malu gitu Ustaz. Kok setiap masalah baru saya dekat sama Allah. Ketika saya tidak ada masalah, sholat tidak tepat waktu. Nah, saya bertanya bagaimana Ustaz agar saya itu tetap istiqomah dalam beribadah dan dalam menuntut ilmu agama, baik di situasi tidak hanya pada saat saya drop, tapi di situasi saat saya merasa bahagia. Karena setiap ada rasa bahagia itu saya khawatir apakah nanti akan terjadi masalah baru lagi. Kemudian apakah doa saya itu merupakan keputusasaan, karena saya takut hal yang dibenci Allah adalah hambanya yang merasa putus asa. Ustaz, boleh sekali satu kali lagi pertanyaannya. Satu lagi Ustaz. Ini udah berapa tadi? Udah masuk. Dua Ustaz pertanyaannya. Udah dua. Duanya ketiga. Boleh ya Ustaz. Saya pernah mendengar Ustaz bilang kalau kita difitnah orang, kita hanya memberi satu untuk mengklarifikasi, satu kali mengklarifikasi, lalu setelahnya kita diam. Nah, satu orang ini selalu berusaha untuk memfitnah saya, menjatuhkan saya, dan berusaha untuk mendistract orang-orang sekitar saya untuk berpikir negatif tentang saya Ustaz. Bagaimana cara kita untuk menyikapi dan apa yang harus kita lakukan terhadap orang itu, untuk agar orang itu bisa berubah. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Debbie ya. Baik. Mbak Debbie, yang pertama doa ya. Dulu Nabi Yusuf ketika digoda oleh sekelompok perempuan yang mengiris tangan mereka dengan pisau buah, Nabi Yusuf bilang gini, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada fitnah mereka. Akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara kan. Di situ para ulama berkomentari dalam tafsir surat Yusuf, kalau Nabi Yusuf berdoa sesuatu yang lebih baik, maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada penjara. Artinya kalau kita meminta, mintalah yang paling baik. Jangan sampai kita meminta seperti orang yang negosiasi lah. Ya Allah, ya udahlah, kalau ini nggak dikasih, ya udah nggak usah dikasih, nggak apa-apa, yang ini aja. Kenapa nggak minta semua kebaikan? Walaupun kadang saya paham alasan Mbak Debbie kenapa memintanya yang kayak gini, karena kayak takut berharap, takut kecewa, jadi memilih yang paling mudah gitu. Kan itu paling mudahnya bagi kita, bukan bagi Allah. Kenapa kita kecewa setelah berdoa? Padahal Nabi mengatakan, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah akan mengabulkan. Yakin banget, nggak boleh sedikit pun ada keraguan. Yakin seyakin-yakinnya pasti dikabulkan, karena emang itu janji Allah di banyak ayat. Pertanyaannya, gimana cara dikabulkan? Cuma itu, antara diberikan persis seperti yang kita minta, atau diganti dengan yang lebih baik dari yang kita minta, atau ditangguhkan untuk waktu yang Allah tentukan yang lebih baik waktunya, atau diganti dengan dihindarkan dari keburukan yang sama dengan kebaikan yang kita minta. Yang pasti doa itu gak akan pulang turun lagi ke bumi dalam keadaan diabaikan, ditolak. Tidak ada yang naik ke langit. Hal yang paling baik yang naik ke langit dan gak akan mungkin ditolak itu adalah doa. Jadi coba belajar yakin dengan doa, sehingga doa itu akan menjadi sebuah harapan dan alasan kita bertahan. Kalau kita dengan doa aja udah ragu, apalagi yang kita tunggu, apalagi yang kita harapin, apalagi yang buat kita bertahan. Orang kita udah gak yakin juga dengan doa itu. Jadi doa itu bisa jadi salah satu alasan kita bertahan, kita sabar, kita menunggu, kita berharap. Ditambah lagi doa itu membuka pintu-pintu ajaib. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya istiqomah dalam kebaikan waktu dikasih ujian dan dikasih nikmat. Memang kebanyakan dari kita itu baru ingat Allah itu kalau dikasih masalah. Makanya kenapa kita nggak boleh salah sangka sama Allah ketika dikasih masalah. Mungkin Allah kangen sama kita. Jadi jangan bilang bahwa
saya dikasih nikmat, saya nggak datang kepada Allah. Saya dikasih masalah, malu mau datang, jadi nggak datang juga. Loh, gimana kebaikannya kalau kayak gitu? Dikasih nikmat nggak datang, dikasih ujian nggak datang. Sekurang-kurangnya kita dikasih ujian datang. Dan itu mungkin awal dari cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Siapa tahu setelah itu kita akan lebih istiqomah. Nanti begitu dikasih nikmat kita tahu kemarin Allah udah nolongin saya. Sekarang saya akan bersyukur karena dapat nikmat. Jadi nggak ada salahnya memperbaiki dari sekarang. Yang udahlah. Dulu kita dikasih nikmat lupa sama Allah. Dulu hidup kita normal lupa sama Allah. Udahlah, tinggal kita nyesal dan taubat. Sekarang mungkin emang waktunya kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Kita damai sama Allah. Ya Allah, mumpung saya lagi dapat ujian nih, inilah saatnya saya kembali kepadamu. Bimbing saya agar istiqomah setelah ini selamanya. Bisa kayak gitu. Jadi ujian bisa jadi awal kebaikan hidup kita. Dan yang terakhir, dalam menghadapi orang yang memfitnah itu ada banyak cara. Saya pribadi lebih suka caranya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu, Sayyidah Aisyah itu ketika difitnah mereka diam. Klarifikasinya sekali aja. Saya nggak bilang itu satu-satunya cara menghadapi fitnah ya. Kalian bisa menggunakan cara yang lain. Bahkan beberapa kasus perlu dibawa ke hukum juga untuk menegakkan keadilan dan mengambil hak kita kan ya. Tapi saya selama ini masih suka menggunakan caranya Sayyidah Maryam untuk dapatin keajaibannya Sayyidah Maryam. Caranya Sayyidah Aisyah di surat An-Nur untuk dapatin hasil yang sama ajaibnya dengan Sayyidah Aisyah di surat An-Nur. Sayyidah Maryam dibela Allah, Sayyidah Aisyah dibela Allah. Cuman bedanya Sayyidah Maryam dibela Allah dengan bayinya bisa bicara, Sayyidah Aisyah dibela Allah dengan turun ayat untuk membelanya. Tapi sama-sama dibela Allah dan saya percaya banget dengan itu. Sehingga sampai sekarang saya kalau misalnya ada konten-konten yang memfitnah saya klarifikasi sekali dan itu saja. Gak akan saya ramein lagi, biarin aja. Nanti Allah akan membela dengan caranya dan itu selalu berhasil. Kalau ada orang yang punya cara yang lain, ya nggak apa-apa juga. Cuman ini lebih kayak sharing pengalaman saya. Saya nggak suka sharing sesuatu yang sifatnya hanya teori, sementara saya sendiri nggak pernah alami. Rata-rata sebagian besar dari apa yang saya sampaikan di sharing time itu semuanya pernah saya alami. Yang cerita-cerita berat, saya nasihatin sabar ya, sedikit lagi, dan saya juga pernah kayak gitu. Yang hampir udah mau putus asa, nggak ada yang bisa nolong saya juga pernah di titik itu. Jadi yang disampaikan itu memang pernah dialamin. Karena saya nggak mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya hanya teori wawasan, rasanya kayak aku ngomongin itu tapi kamu sendiri nggak ngamalin. Jadi ketika saya difitnah ya saya ngajarin ini loh, kalau difitnah saya pakainya caranya Yusuf, caranya Maryam, caranya Aisyah, dan ketiga-tiganya mendapatkan keajaiban dari Allah SWT. Kalau ada cara lain misalnya kayak hukum kah, atau mungkin didamaikan kah, atau mungkin dijauhi orangnya kah, atau mungkin orangnya ditegur kah, dimarahin kah dengan cara baik-baik, ya itu nggak apa-apa juga. Semuanya punya maslahat insya Allah. Tapi yang membuat kita mampu mengambil pilihan-pilihan sikap ini adalah keyakinan kita sama Allah. Saya kenapa kuat mengambil sikap diam? Karena saya percaya banget diam saya itu powerful. Lebih powerful daripada 1000 kata. Saya percaya itu. Ada orang yang lebih percaya dengan kata-kata. Kalau saya lebih percaya dengan diam. Kata-kata itu keren, tapi diam jauh lebih keren. Itu keyakinan saya. Sehingga ketika saya dalam kondisi tertentu, saya ngerasa kata diam saya lebih efektif daripada 1000 kata-kata untuk membela diri. Masing-masing orang punya caranya sendiri-sendiri. Allah. Masya Allah, terima kasih Bunda Ustaz Hanang atas jawabannya dan support tepuk tangan untuk Kak Dewi ya.
dosa, kesalahan, dan aib-aib kami. Kami bersimpuh di pintu rahmat-Mu, meminta ampunan-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Ampunkanlah dosa orang-orang yang kami sayangi. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami di masa lalu ya Allah. Dulu kami adalah orang-orang yang jauh dari-Mu, orang-orang yang lupa kepadamu, orang-orang yang mengabaikan panggilan-panggilan-Mu. Dulu kami adalah orang-orang yang sibuk dengan dunianya, percaya diri dengan dirinya dan merasa tidak butuh kepada-Mu. Merasa mampu menjalani hidup sendiri tanpa harus meminta dan bertawakal kepada-Mu. Tapi akhirnya kami sadar ya Allah, betapa lemahnya diri kami ya Allah, betapa bodohnya kami ya Allah, betapa tidak berdayanya kami tanpa ya Allah. Akhirnya kami sadar, ketika beban-beban hidup kami semakin berat, masalah kami datang silih berganti, urusan-urusan kami semakin membuat kami putus asa. Luka-luka yang masih kami rasakan sampai hari ini, luka zahir, luka batin, semua membuat kami hampir menyerah ya Allah. Akhirnya kami sadar, kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu ya Allah. Akhirnya kami sadar, kami tidak tahu apa-apa tanpa-Mu ya Allah. Kami kehilangan arah, tidak tahu bagaimana menentukan pilihan-pilihan hidup. Kami bingung ya Allah. Sekarang kami ingin kembali berserah kepada-Mu, membentuk pintu rahmat-Mu. Tolong kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kelalaian-kelalaian kami ya Allah. Maafkan kesombongan kami selama ini ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Jangan abaikan kami dan tinggalkan kami di masa-masa sulit kami ya Allah. Engkau satu-satunya harapan kami sekarang ya Allah. Setelah kami kecewa dengan manusia, setelah kami merasa ditinggalkan oleh semua orang yang kami harapkan, Engkau satu-satunya harapan kami. Tolonglah kami ya Allah. Selesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Sembuhkanlah luka-luka kami ya Allah. Hiburlah kesedihan kami ya Allah. Gantilah kehilangan kami dengan yang lebih baik ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu kebaikan dari setiap kebutuhan masalah kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih semua yang berikan kesempatan. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channelku. Jangan lupa subscribe ya guys, supaya kalian dapat notif video baru yang aku upload. Sampai ketemu di sharing time berikutnya.